Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Adriansyah MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya banggakan, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dalam daring dalam rangka tausiah agenda rutin tiap Jumat, tausiah Jumat Mubarak. Insyaallah hadir kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita yang mungkin hari ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang belum lama meninggal orang tua kita, Bapak Saifullah selaku Sekda Provinsi DKI Jakarta, mudah-mudahan berpulangnya beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimah, dan kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita pun insyaallah demikian yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin. Mungkin orang tua kita atau guru-guru kita ada yang sedang usaha, mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya, Allah memuluskan segala macam ikhtiarnya, dan khusus untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah dalam belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kelak dijadikan anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agamanya. Al-hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan kali ini tausiah akan disampaikan langsung oleh orang tua kita, kepala sekolah kita, Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pak Ustadz Haji Qasim, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Pak Ustadz Ahmad, Ustadz Barwin, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Kosep, insyaallah ada Pak Suwarno, Ibu Sridar, mungkin mudah-mudahan sudah sehat, Ibu Sofiana, Kepala Tata Usaha kita, yang saya hormati dan yang saya muliakan pula wali kelas, para wali kelas, mudah-mudahan pada pagi hari ini sudah lengkap mendampingi siswa-siswanya, Bapak Ibu guru, yang ikut serta dalam tausiah Jumat Mubarak pada pagi hari ini, dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dirahmati oleh Allah, dan maghfirah Allah selalu tercurah di pagi yang sejuk dan lembut ini.
pagi yang cerah, mudah-mudahan pagi yang menyehatkan. Anak-anakku sekalian, tausiah yang singkat ini mungkin sekitar nggak sampai mungkin 15 menit ya. Bapak akan sampaikan tentang, mungkin sudah ada yang sudah mendapatkan pada pagi hari ini tentang doa. Betapa pentingnya dalam Islam itu doa, bahkan 5 waktu ditambah sholat sunnah, itu sesungguhnya adalah kita berdoa, memohon kepada Allah. Nah, seringkali kita berdoa, baik diri saya, ya tausiah ini ya sesungguhnya kita peruntukkan untuk pertama bagi saya dari diri saya sendiri, dan anak-anakku sekalian, dan Bapak Ibu guru sekalian adalah, apalagi Bapak Ibu guru seusia saya yang sudah umur ini, sudah punya pengalaman-pengalaman lah yang sesungguhnya harus diakui bahwa perjalanan hidup kita sesungguhnya adalah doa-doa yang Allah mungkin saja tanpa disadari oleh kita yang dikabulkan oleh Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dalam perjalanan hidup kita mungkin kita sering merasa udah doa gitu kok kayaknya seperti nggak dikabul-kabulkan gitu ya. Ya kamu misalnya anak kelas 10 ini nih misalnya waktu PPDB gitu ya, udah dari mungkin kelas 8, kelas 9 di SMP itu udah berusaha keras gitu ya, untuk misalnya ya, yang rajin lah, terus sambil berdoa juga, banyak berdoa, ingin masuk SMA 8 katakan. Tapi waktu pas PPDB tidak dapat SMA 8. Pilihan kedua misalnya SMA 28 tidak dapat juga, akhirnya berada di SMA 3. Jadi merasa kok doa saya ini tidak dikabulkan ya sama Allah ya gitu ya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60 itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya kurang gitu ya, kurang lebih ayatnya seperti itu, yang artinya Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Nah, Allah sudah janji gitu ya, anakku sekalian, bahwa doa-doa kita itu akan Allah kabulkan. Nah, untuk itu dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita merasa kok doa kita nggak dikabulkan, bahkan kita sudah usaha dan sebagainya. Nah, untuk ini tausiah pada hari ini kita akan coba membedah itu anak-anakku sekalian. Nah, kita harus mengenalinya, ya, mengenali tentang cara Allah mengabulkan doa kita. Di sini ada, mungkin diintisarikan ada tiga cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi harus diingat bahwa sesungguhnya memang Allah mengabulkan doa-doa kita. Hanya ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama, alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi doa kita dikabulkan oleh Allah, ya alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita dan pada waktu yang memang sesuai juga. Nah, itu yang cara pertama. Jadi Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dikabulkan, dan waktu juga yang sama, yang seperti yang kita inginkan. Itu yang pertama, anak-anakku. Yang kedua adalah Allah menunda mengabulkan doa kita. Nah, jadi waktunya sesuai Allah yang tentukan. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu yang paling tepat waktunya dikabulkan. Nah, kok seperti itu? Ya bisa jadi kalau misalnya saat ini kita minta ingin dikabulkan, itu tidak baik bagi kita, buruk bagi kita. Ya, banyak mudaratnya, bisa jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah Maha tahu tentang diri kita. Kita sendiri tidak tahu tentang diri kita. Allah satu sel saja di dalam tubuh kita tahu, karena Dia pencipta kita gitu. Misalnya produk apapun, misalnya HP kita udah kita miliki, kita belum tentu tahu
isi HP kita itu. Tapi yang tahu kan adalah yang membuatnya. Nah, begitu juga diri kita. Siapa yang membuat, yang menciptakan diri kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha tahu. Ya, makanya ditunda. Jadi waktunya ditunda. Ini bisa dengar saya? Jangan-jangan saya ngomong nggak ada yang dengar ini. Halo? Bisa didengar ya? Iya dengar Ya. Pak. Iya dengar jelas. Lanjut dengar. Kita saya ngomong nggak ada yang dengar. Dengar Pak. Banyak. Pak, disimak Pak. Amin. Soalnya di mute gitu ya. Nah itu cara yang kedua Allah mengabulkan doa kita. Jadi ditunda, ya. Nah, yang ketiga cara tidak mengabulkan doa kita yang seperti yang kita inginkan. Jadi tidak dikabulkan doa kita seperti yang kita inginkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang lebih indah untuk kita. Ya, jadi cara ketiga Allah ganti gitu, karena tidak cocok mungkin dengan diri kita gitu. Jadi Allah ganti. Jadi sesungguhnya Allah mengabulkan doa kita seperti janjinya tadi di surat Al-Ghafir ayat 60 tadi. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, tapi dengan 3 cara itu. Jadi kita nggak boleh suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jadi justru harusnya kita husnudzon kepada Allah, selalu berprasangka baik. Semoga kehidupan kita saat ini dan nanti menjadi baik pula adanya. Nah ini hal-hal yang penting anak-anakku sekalian, ya. Mungkin dalam perjalanan hidup, terutama Bapak Ibu itu disadari atau diketahui, atau disadari atau tidak disadari, atau diketahui atau tidak diketahui, itu sesungguhnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa yang kita inginkan dulu ya, kok nggak terkabul-kabul. Ternyata kalau kita telaah, kita analisis lebih jauh, baik Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, itu sesungguhnya Allah mengabulkan doa-doa kita dengan 3 cara tadi. Ya, jadi yang pertama adalah tadi apa? Agak sedikit Bapak ulang nih, karena memang saat ini di zaman digital ini kita harus mengulang-ulang pesan-pesan yang baik gitu ya Bapak Ibu, karena untuk menjadi apa, anchor itu sulit sekarang, karena bagi anak-anak kita itu setiap hari ribuan informasi menghujami dirinya gitu. Maka kita harus ngulang-ngulang ya, juga gitu dalam memberikan mata pelajaran. Nah, anak-anakku juga harus mengulang-ulang sesuatu yang penting, diulang-ulang, karena ribuan tiap hari informasi masuk ke otak kamu, sehingga banyak hal-hal yang mungkin pesan-pesan penting itu justru terlupakan gitu. Makanya kalau belajar dari iklan kan suka diulang-ulang supaya menjadi anchor ya, supaya nyantol lah di kepala kita. Jadi sekali lagi tadi Allah sesungguhnya mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita seperti yang kita inginkan. Waktunya juga seperti yang kita inginkan, doa kita diijabah, alhamdulillah ya. Yang kedua, Allah menunda, alhamdulillah Allah menunda karena untuk kebaikan kita. Jadi di waktu yang tepat ya, sesuai yang Allah ketahui bahwa itu baik untuk kita. Yang ketiga, Allah menunda sesungguhnya. Allah tidak mengabulkan tapi mengganti dengan yang lebih baik dan lebih indah. Nah 3 itulah cara bahwa memang kita harus beriman, Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Nah berikutnya dalam berdoa, anakku, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ada adab dan etika kita berdoa agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa kita menjadi mustajab begitu ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama, etikanya adalah anak-anakku sekalian, bahwa doa kita supaya terkabul adalah pertama kita harus istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, karena doa yang terkabul itu sesungguhnya kita mesti dalam keadaan bersih gitu ya, bersih dari dosa-dosa. Makanya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi mulailah dengan itu ketika mau berdoa. Ya secara logika lah, kalau kita minta sesuatu pada teman, pada sahabat, atau pada siapapun, pada orang tua kita misalnya, kita kan dengan baik-baik, dengan cara yang manis ya gitu. Apalagi kepada Allah,
yang maha segalanya gitu, yang menguasai hidup dan kehidupan kita, ya. Nah, kita harus dalam keadaan baik, dalam keadaan suci gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memuji-muji Allah. Ya, sama tadi logikanya, kalau kita minta sesuatu pada teman, pada sahabat, pada orang tua, kan kita memuji-mujinya supaya kita dikasih. Nah, seperti itulah juga dengan Allah, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita yang pertama adalah istighfar dulu sebelum berdoa. Yang kedua adalah membaca hamdalah, membaca puji-pujian kepada Allah, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita harus membaca salawat? Ya, bukankah Nabi itu sudah istilah dijamin sama Allah masuk surga gitu. Nah, sesungguhnya salawat itu adalah pembuka mustajabnya doa kita. Secara logika, ya, kita ini kan banyak dosa gitu ya. Nah, Nabi, ya, tentunya Rasulullah adalah orang yang, katakan orang yang suci. Nah, kita memakai bantuan beliau, ya, karena ya Nabi pun juga mengatakan bahwa syafaat beliau saat kita hidup dan nanti setelah di hari akhir adalah membantu kita untuk sama-sama dengan beliau masuk surga. Jadi bacalah salawat. Jadi yang pertama adalah istighfar, yang kedua memuja dan memuji Allah, hamdalah, ya. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kita mendoakan sesama muslim tentunya, ya, kepada teman-teman kita, kita doakan kepada orang tua kita, ya, pokoknya kita doakan selain diri kita. Nah, jadi adabnya selain kita berdoa untuk diri kita, kita doakan untuk orang lain. Nah, kenapa kita harus mendoakan orang lain? Nah, sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain, pada saat itu juga malaikat juga mendoakan kita dengan doa yang sama. Nah, luar biasa. Kita didoakan oleh malaikat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya anakku, kita selain berdoa untuk diri kita, kita doakan untuk orang lain. Ya, karena ketika kita mendoakan orang lain pada saat itu malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama, ya, dengan doa kita. Ya. Nah, itulah hal-hal yang penting anak-anakku sekalian. Jadi dari ayat yang harus kita imani pada Ghafir tadi ayat 60, Allah berfirman tadi, doalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doamu itu, yaitu dengan 3 cara tadi, ya. Dengan doa kita, Allah mengabulkan doa kita, ya, kita dikabulkan dengan saat dan sesuatu yang kita inginkan dan saat yang tepat. Yang kedua, ditunda doa kita. Yang ketiga adalah tidak dikabulkan doa kita, tapi diganti doa kita dengan yang lebih baik dan yang sesuai dengan diri kita, yang membawa kebaikan bagi diri kita. Nah, terus yang berikutnya ada 4, ya, ada 4 etika atau adab, kurang lebih tata cara kita berdoa. Yang pertama adalah membaca istighfar, dahulukan membaca istighfar. Yang kedua, membaca hamdalah, puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi. Yang keempat, kita mendoakan pula, selain mendoakan diri kita, mendoakan orang lain. Karena pada saat itu, ya, malaikat ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan diri kita dengan doa yang sama yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anakku sekalian, tausiah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menyimak pesan-pesan ini. Tausiah itu kan sesungguhnya adalah ceramah yang singkat, yang tidak resmi gitu ya, informal. Namun pesan-pesan ini bisa kita pahami, kita renungkan, ya, kita hayati, dan yang paling penting kita lakukan. Untuk siapa? Untuk diri kita, ya, dan untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita. Nah, itulah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru, ceramah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, untuk itu saya tutup, mungkin kita bersama-sama berdoa, ya. Kita akan berdoa bersama.
Marilah kita sebelum berdoa seperti tadi, etikanya kita beristighfar anak-anakku sekalian. Ayo sama-sama kita beristighfar dulu. Astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kecil, Pak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Billahil aliyil azim. Allah, ya Allah, segala puji kehadirat-Mu ya Allah. Tuhanku yang Maha Satu yang tiada sekutu bagimu, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, hamba-Mu ini memohon melalui nama-Mu yang Maha Besar ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai yang Maha Arif dan Bijaksana, yang Maha Suci Engkau ya Allah, wahai yang menerima segala taubat. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, dan telah Engkau jadikan aku adalah hamba-Mu. Aku menurut perintah dan janji-Mu ya Allah. Aku mohon perlindungan hanya dari-Mu ya Allah. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan mengakui pula banyaknya dosaku ya Allah. Maka ampunilah ya Allah. Ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu agar mensucikan hati-hati kami dari kotoran dengki dan iri hati, kecenderungan kepada keburukan dan nista ya Allah, penyakit dendam dan benci, serta tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang ke dalam hati kami ya Allah. Duhai ya Allah, Zat yang memiliki siang dan malam, manakala malam menyelimuti kegelapan, kami bersujud dan penuh harap atas ridho-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah. Tutuplah segala kekurangan kami ya Allah, dan tinggikanlah derajat kami. Dan berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, ya Rabb. Kami bersujud dan bersimpuh, berserah diri kepadamu. Turunkanlah maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami, pandangan dan kekuatan kami menyenangi jalan petunjuk-Mu ya Allah. Dan jadikanlah hawa nafsu kami patuh pada ajaran yang dibawa oleh kekasih-Mu ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami bagaikan pasir hingga tidak mampu kami menghitungnya ya Allah. Ya Rabb, Tuhanku, jauhkanlah kami dari silang sengketa, dari fitnah dan dari duri durjana. Engkaulah ya Rabb yang Maha mengetahui tentang kelemahan hamba-hamba-Mu ini. Sebab itu ya Rabb, Tuhanku, kuatkanlah iman kami agar tidak mudah berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah keselamatan dalam menjalankan agama,
sehatkanlah badan kami ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Sempatkanlah kami bertaubat sebelum mati. Mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati ya Allah. Hanya Engkaulah tempat hamba memohon, selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus corona 19 ya Allah. Kami terima sebagai cobaan darimu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dan jangan biarkan kami hancur ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami yang sekarang dalam keadaan sakit ya Allah. Sembuhkanlah Bapak Sabto dan Ibu Roida ya Allah. Sembuhkanlah Bapak Sabto dan Ibu Roida, guru kami yang sekarang dalam keadaan sakit ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah keikhlasan dalam jiwa kami. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa peduli dengan hamba-Mu yang lainnya ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mendekati-Mu dengan amal-amal yang suci ya Allah. Amal yang membersihkan kami dari dosa dan menjadikan kami tidak mengulangi lagi segala celaka ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah pula dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa teman kami ya Allah, dan dosa-dosa Farsa Safira, teman kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Allah. Jadikan ia husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, ampuni pula pemimpin kami, orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah Bapak Saifullah yang kemarin Rabu telah berpulang menghadap-Mu ya Allah. Kami menjadi saksi bahwa beliau adalah pemimpin kami, berjuang sebagai kepala gugus tugas COVID-19 DKI Jakarta dan gugur dalam perjuangannya ya Allah. Jadikanlah dia husnul khotimah ya Allah. Amin. Aku datang ya Allah menghampirimu ya Allah dan mengingatmu ya Allah. Kami memohon pertolonganmu ya Allah dan kemurahanmu ya Allah. Dekatkanlah kami keharibaanmu ya Allah. Sempatkanlah kami bersyukur dan bimbinglah kami untuk selalu mengingatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, tausiah yang singkat dan doa kita bersama-sama, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih tausiah yang sangat menyentuh dari Pak Adriansah. Doa-doa kita mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya karena sudah tausiah dan sudah ditutup juga dengan doa oleh Pak Adriansah, maka pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.